Potongan yang ketiga dari doa. Wa ayyaj'alaka mimman u'tiya syakar, mimman idza u'tiya syakar, wa idza betuliya sabar, wa idza adnaba istaghfar, fa inna haula'i ats-tsalath unwanus sa'adah. Dan semoga Allah menjadikan engkau tergolong kepada orang-orang yang apabila dia diberi, dia bersyukur, apabila diuji, dia bersabar, dan apabila dia berlaku dosa, dia memohon ampun kepada Allah. Sesungguhnya 3 perkara ini adalah lambang kebahagiaan. Lambang kebahagiaan. Iya. Di sini di doa yang ketiga, beliau mengisyaratkan bahwa seorang hamba hendaknya dia memiliki 3 sifat yang mulia ini. Sifat kesyukuran, selalu bersyukur. Yang kedua, sifat bersabar. Yang ketiga, sifat selalu beristighfar kepada Allah. Ini 3 sifat, andai kata ada pada seorang hamba, pasti itu akan menjadi lambang kebahagiaannya. Menjadi lambang kebahagiaannya. Ya. Nah, sebenarnya untuk menguraikan hal ini perlu banyak penjelasan, sebab saya harus menguraikan bagaimana syukur itu dan cakupannya. Saya harus menguraikan bagaimana sabar itu dan kandungannya. Saya harus menguraikan bagaimana istighfar itu dan pengaruhnya serta tingkatan-tingkatannya. Ya. Sehingga tatkala kita menyelami 3 makna ini, 3 makna sabar, syukur dan beristighfar, setelah kita menyelaminya, barulah kita akan merasakan sungguh bahagia orang yang bersifat dengan 3 sifat ini. Namun ini pembahasan, kita tidak punya banyak waktu untuk menjelaskan seluruh sudut yang berkaitan dengan buku ini secara meluas. Tapi saya isyaratkan bahwa kesyukuran itu adalah sifat yang diperintah oleh Allah. Allah berfirman, "Tadkuruni adkurkum washkuruli wala takfurun." Ya, zikirlah, ingatlah kalian kepadaku, niscaya saya akan mengingat kalian, dan bersyukurlah kalian kepadaku, dan jangan kalian kufur, jangan kalian kafir. Ya. Jadi diperintah bersyukur. Menunjukkan bahwa kesyukuran adalah perintah wajib, bukan sunnah hukumnya. Oh, saya disunnahkan bersyukur, itu tidak benar. Ya. Bersyukur hukumnya adalah wajib bagi seorang hamba. Kalau dia tidak bersyukur, pasti dia masuk ke dalam golongan dia merugi. Iya. Karena itu di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa id ta'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Dan ketika Rabb kalian mengumumkan, apabila kalian itu bersyukur, saya akan menambah nikmatku. Apabila kalian bersyukur, aku akan menambah nikmatku. Dan apabila kalian itu kafir, maka sesungguhnya siksaanku sangatlah pedih. Iya. Perhatikan ya, hanya ada 2. Dia bersyukur, ditambah nikmat. Dia kufur, mengingkari nikmat, maka siksaan Allah sangatlah pedih. Dan Allah berfirman, "Ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima." Sungguh Allah tidak perlu menyiksa kalian. Allah tidak perlu menyiksa kalian selama kalian itu bersyukur dan selama kalian itu apa? Beriman. Perhatikan, ayat ini menjelaskan bahwa syukur adalah sebab yang mengakibatkan seorang hamba terhindar dari siksaan, terhindar dari musibah dan malapetaka. Ya. Dan banyaknya musibah-musibah yang terjadi, salah satu sebabnya sedikit kesyukuran kita lihat di tengah manusia. Ya. Tidak usah melihat kepada orang lain, lihatlah kepada diri kita sendiri. Mungkin banyak dari hal-hal yang patut kita syukuri, kita kurang, bahkan kita tidak mensyukurinya. Para ulama menyebutkan bahwa syukur itu dibangun di atas 3 rukun, dibangun di atas 3 pondasi. Ya, walaupun kalau dijabarkan bisa 5 pondasi, tapi saya ringkas, dia dibangun di atas 3 pondasi. Iya. Pondasi yang pertama, orang yang dikatakan bersyukur, dia memuji Allah dengan lisannya.
memuji Allah dengan lisannya pada setiap nikmat yang dia dapatkan. Setiap kali ia mendapatkan nikmat, lisannya tidak menyebut dirinya, tidak menyebut kemampuannya, tidak menyebut keahliannya, tidak menyebut orang lain, tapi yang dia sebut adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, setiap kali ia ditanya tentang nikmat atau memperkenalkan nikmat, pasti dia berkata alhamdulillah. Segala puji hanya untuk Allah. Ini adalah anugerah dari Allah, nikmat dari Allah. Atau kalimat yang semisal dengan itu melambangkan kesyukuran dengan lisan. Kemudian yang kedua dari pondasi syukur, rukun syukur. Syukur adalah keyakinan, pengakuan di dalam hati bahwa segala nikmat itu datangnya dari Allah. Segala nikmat datangnya dari Allah. Nikmat apapun yang sekarang dia miliki, itu hanyalah barang titipan, hanyalah amanah yang ia diuji bagaimana dia menggunakan amanahnya. Kapan Allah ingin mengambilnya, dia tidak bisa menahannya. Kapan dia meninggalkan dunia ini, maka nikmat-nikmat itu dia tidak akan bisa membawanya. Ya, kecuali amalan salihnya saja yang akan menyertainya. Karena itu, dari rukun yang kedua dari rukun syukur adalah ia mengakui di dalam hatinya, meyakini bahwa segala nikmat datangnya dari Allah. Allah berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin famin Allah." Nikmat apapun yang ada pada kalian, maka nikmat itu datangnya dari Allah. Kemudian rukun yang ketiga dari rukun kesyukuran adalah seorang hamba menggunakan segala nikmat yang diberikan kepadanya pada hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Baru bersyukur. Apabila dia dapat nikmat, dia gunakan pada hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah, itu baru hamba yang bersyukur namanya. Tapi kapan dia mendapat nikmat, dia gunakan pada hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah, maka itu bukanlah nikmat. Itu bukan nikmat. Itu hakikatnya adalah ujian dan musibah yang menimpanya. Karena itu kata sebagian para ulama as-salaf, Abu Hazim Salamah bin Dinar, beliau berkata, "Kullu ni'matin la tuqarribuka minallahi fahiya baliyah." Setiap nikmat yang tidak mendekatkan engkau kepada Allah, maka nikmat itu sebenarnya adalah petaka untukmu, adalah ujian untukmu. Iya. Maka harusnya seorang yang bersyukur itu sangat jeli melihat nikmat yang dia dapatkan. Ini dia telah gunakan pada hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah atau tidak. Kalau dia tidak jeli seperti ini, maka pertanggungjawabannya akan berat pada hari kiamat. Karena Allah berfirman, "Wala tus'alunna yawma idzin 'anin na'im." Dan sungguh kalian pada hari kiamat akan ditanyai tentang nikmat, segala nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Dan di dalam hadis Abu Barzah Al-Aslami yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan selainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'al an arba', an ilmihi, an shababihi fima ablah, wa an umrihi fima afna, wa an shababihi fima ablah, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, wa an ilmihi fima amila bih." Tidak akan bergerak dua kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia menjawab 4 pertanyaan. Pada hari kiamat, bayangkan ya, dan gambarkan diri kita berdiri pada hari kiamat. Semuanya berdiri pada mahsyar dalam keadaan mempertanggungjawabkan amalan sendiri, dalam keadaan penuh kekhawatiran dan ketakutan. Matahari didekatkan di atas kepala. Manusia semuanya tidak ada yang berpakaian, tidak beralas kaki, belum dikhitan. Saking dahsyatnya hari itu, tidak ada kesempatan untuk menoleh kepada orang yang di sampingnya. Dahsyatnya hari itu, setiap nabi dan rasul hanya berkata, "Nafsi, nafsi, diriku, diriku." Saya hanya memikirkan diriku dan diriku. Ya. Kejadian hari kiamat adalah hal yang dimaklumi akan kedahsyatannya. Ya ayuhan nasu ittaqu rabbakum
inna zalzalatas saati syai'un 'adzim.